Halo guys, balik lagi di Sugo Anime TV. Nah, pada video kali ini Mimin akan ngelanjutin alur cerita Midori no Hibi part yang kedua. Tapi sebelum mulai, Mimin saranin untuk nonton part yang ke-1 dulu ya, agar kalian paham alur cerita dari anime ini. Tapi jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya, agar Mimin makin semangat bikin konten. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal part yang kedua ini diperlihatkan Seiji serta Midori duduk santuy di bawah pohon sambil makan es krim bersama. Tapi lagi enak-enaknya makan, Seiji tidak sengaja bersin yang mengarah langsung pada Midori. Alhasil dikarenakan pakaiannya kotor ketumpahan es krim, Midori pun meminta Seiji untuk membelikannya pakaian. Untuk mencari yang seukuran dengan Midori, Seiji pun datang ke sebuah toko action figure. Tapi apesnya, di sana ia malah bertemu dengan teman sekelasnya bernama Takamizawa Suichi yang ternyata ia seorang maniak action figure. Keberadaan Seiji di sana ngebuat Takamizawa berpikir kalau dia punya hobi yang sama dengan dirinya. Penasaran dengan apa yang ia miliki, sambil ngotot Takamizawa meminta Seiji untuk memperlihatkannya. Seiji yang panik takut rahasianya terbongkar dengan spontan melayangkan jurus karate yang langsung membuat Takamizawa terkapar. Pada akhirnya Seiji tidak jadi membelikan Midori pakaian dan terpaksa kembali Midori harus membuatnya sendiri. Keesokan harinya di sekolah, Seiji mendapat surat ancaman dari Takamizawa yang bertuliskan jika dirinya mengetahui rahasia tentang tangan kanan Seiji dan memintanya untuk datang ke balkon sekolah tersebut. Singkat cerita, berhadapanlah mereka berdua, namun ternyata tujuan Takamizawa memanggil Seiji ke sana ialah untuk memintanya memperlihatkan Midori yang dipikirnya ia adalah boneka tangan. Mendengar itu, dengan spontan Midori punya ide dan meminta Seiji untuk menyerahkan pada dirinya. Diperlihatkanlah Midori yang berpura-pura menjadi boneka tangan, namun rencana tersebut mendadak ambyar setelah Midori tanpa sengaja malah bersin yang membuat si Takamizawa makin curiga. Merasa situasinya makin gawat, Seiji pun lantas pergi dari sana. Namun si Takamizawa tidak menyerah begitu saja, di mana ia kini main cantik dengan memata-matai Seiji. Lantas ia pun kaget setelah melihat Midori yang hidup dan bertekad untuk mendapatkannya. Keberadaan Takamizawa akhirnya diketahui oleh Seiji, akan tetapi dengan ceroboh Midori memeriksanya. Alhasil, ia dan Takamizawa yang berhadapan seketika itu keduanya auto kaget. Dan terbongkarlah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Seiji. Setelah mengetahui rahasia tersebut, Takamizawa mencoba membujuk Midori agar mau ikut dengannya daripada sama Seiji. Namun, Midori menolak itu dengan berkata kalau dirinya itu bukan boneka, ditambah lagi ia sangat mencintai Seiji, jadi tidak mungkin ia melakukan hal tersebut. Untuk mengobati kekecewaan Takamizawa, Seiji pun berujar kalau mereka masih bisa berteman. Tapi pengakuan itu malah ngebuat si Takamizawa makin lancang dengan memaksa Midori untuk mencoba pakaian dalam buatannya. Seiji yang melihat itu oto ngamuk dan lantas meng-KO Takamizawa hingga ia terkapar. Akibat benturan tersebut ternyata ngebuat Takamizawa hilang ingatan dan tidak lagi-lagi mengganggu Seiji serta Midori. Keesokan harinya timbul masalah baru di mana cerita berawal ketika Seiji yang kesiangan berangkat sekolah mendapati penjaga gerbang sekaligus guru olahraga bernama Pak Guru Nishi sudah menutup gerbangnya. Dasar Seiji yang memang murid Badung, dengan sengaja ia malah melompati gerbang tersebut. Parahnya lagi, ia mendaratkan kakinya itu di wajah Pak Guru Nishi yang langsung terkapar. Kekesalan Pak Guru Nishi atas perlakuan Seiji itu ia lampiaskan pada saat jam dirinya mengajar, di mana ia menyuruh Seiji untuk push up 100 kali meskipun Seiji beralasan kalau tangan kanannya sedang terluka. Dengan terpaksa, Seiji pun melakukannya walau hanya dengan sebelah tangan. Sepulang sekolah, Seiji yang kelelahan setelah menerima hukuman dari Pak Guru Nishi tidak sengaja malah meminum sake bukannya air. Alhasil seketika itu ia pun pingsan yang membuat Midori menjadi panik. Tidak ingin larut dalam kepanikan, Midori pun berinisiatif beres-beres rumah. Tak lama kemudian, pengantar pizza datang membawakan pesanan Seiji. Midori yang bingung harus berbuat apa, dengan spontan menyeret Seiji sembari berucap jika ia lupa menyimpan uangnya. Melihat kondisi Seiji seperti itu, si tukang pizza auto kaget dan langsung lari terbirit-birit sambil membawa pizzanya kembali.
Tidak terasa malam pun tiba. Terlihat Seiji masih belum bangun dari pingsannya. Sementara Midori kelelahan setelah seharian menggantikan tugas Seiji. Keesokan paginya, Seiji yang bangun duluan karena kesiangan berangkat sekolah, malah mendapati Midori yang mengalami demam. Dengan cepat, ia pun melepaskan baju Midori dan membalutnya dengan handuk kering untuk menghangatkan tubuhnya. Hari itu, ia pun rela bolos sekolah demi merawat Midori sampai ia sembuh. Dalam situasi tersebut, Seiji teringat akan cerewetnya Midori yang membuat suasana rumah terasa hangat. Namun kini, ia terbaring tak berdaya yang membuat suasana terasa sepi kembali sama seperti sebelum ia ada di sana. Keesokan harinya, Midori pun sehat kembali seperti sedia kala yang membuat Seiji bisa berangkat sekolah seperti biasa. Namun hukuman yang diberikan Pak Guru Nishi pada Seiji belum usai, di mana kini Seiji disuruh untuk pull up 100 kali dengan sebelah tangannya. Singkat cerita, setelah susah payah berjuang, kini tersisa satu angkatan lagi, akan tetapi Seiji sudah pada batasnya. Alhasil, ia pun melepaskan genggamannya di detik-detik terakhir. Namun, tiba-tiba Midori menggantikan perjuangan Seiji walaupun ia mengorbankan tubuhnya tersiksa menahan beban tubuh Seiji. Pada akhirnya, Seiji pun dapat menyelesaikan hukuman tersebut. Melihat kembali pengorbanan Midori untuk dirinya, Seiji pun semakin merasakan betapa berartinya kehadiran Midori di sisinya. Cerita berlanjut, pada jam istirahat, Seiji yang lagi enak-enak santuy di bawah pohon, ketenangannya harus terganggu oleh kehadiran Ayase yang ternyata punya maksud untuk mengajak Seiji pergi nonton sepulang sekolah. Seiji yang tidak peka jika itu adalah usaha Ayase untuk mendekatinya, dengan polos mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, berangkatlah mereka nonton. Film yang mereka tonton bergenre horor, di mana ternyata itu sudah direncanakan oleh Ayase agar saat ia berpura-pura ketakutan bisa dengan bebas memeluk si Seiji. Namun rencana tersebut nampaknya tidak berhasil dikarenakan Seiji selalu menghindar dari pelukan Ayase sampai filmnya pun berakhir. Kemudian pada saat mereka akan pulang, Ayase kembali mencoba peruntungan dengan mengajak Seiji untuk makan di rumahnya. Tidak berpikir panjang, Seiji pun mengiyakan ajakan tersebut. Di sisi lain, Midori yang mendengar itu mempertanyakan kenapa Seiji menerima tawaran tersebut. Lalu, Seiji pun menjelaskan jika uang bulanannya saat ini sudah menipis. Jadi, kesempatan ini bisa dimanfaatkan hitung-hitung makan gratis. Setibanya di rumah Ayase, mereka pun disambut dengan sepinya keadaan di sana. Ternyata, Ayase sudah merencanakan dengan mengirim kedua orang tuanya jalan-jalan sehingga ia bisa berduaan dengan Seiji. Ayase kemudian menyuruh Seiji untuk menunggu di kamarnya dikarenakan ia mau mandi terlebih dahulu. Tapi si Ayase malah memberitahu lokasi kamar mandinya dengan harapan agar Seiji mengintip dirinya. Singkat cerita, Ayase yang tengah berendam mendapati Seiji sudah berada di depan pintu kamar mandi tersebut. Ayase yang menyangka rencananya akan berhasil, tiba-tiba harapan itu pupus dikarenakan kedatangan Seiji ternyata hanya ingin memberitahunya jika ia mencium bau gosong. Mendengar itu, Ayase pun teringat jika dia tengah merebus daging dan lantas bergegas pergi keluar untuk mengeceknya. Seiji auto kaget melihat pemandangan indah muncul di hadapannya. Sementara Ayase sendiri langsung pingsan setelah menyadari jika dirinya telanjang. Setelah itu, Midori pun memaksa Seiji untuk tutup mata selagi dia mengerus Ayase. Setelah beberapa jam kemudian, Ayase pun siuman dan mendapati dirinya sudah memakai pakaian. Sementara Seiji ternyata sudah pulang, di mana ia meninggalkan secarik surat yang intinya menyuruh Ayase untuk istirahat. Di sisi lain, Seiji dan Midori kini tengah menikmati waktu berdua di sebuah taman. Midori bercerita jika dulu tempat tersebut ia rencanakan untuk menembak Seiji. Namun, saat itu ternyata ia masih belum memiliki keberanian untuk melakukannya. Akan tetapi, saat ini impian tersebut akhirnya terwujud meskipun dengan keadaan aneh yang mereka alami saat ini.
Keesokan paginya, Midori dan Seiji yang baru bangun tidur dibuat kaget setelah mendapati mereka bertukar posisi, di mana kini giliran Seiji yang menjadi tangan kanan Midori. Tidak ingin larut dalam masalah ini, Seiji pun meminta Midori untuk membelikannya pakaian, dan permintaan tersebut langsung diiyakan oleh Midori. Tapi untuk sementara waktu agar Seiji tidak masuk angin, Midori pun memakaikan Seiji baju miliknya. Singkat cerita, tibalah mereka di toko action figur. Namun, setelah melihat suasana di sana begitu mengerikan, Midori pun tidak jadi membeli pakaian yang membuat Seiji merengek tidak ingin terus-terusan memakai baju milik Midori. Di saat dalam perjalanan pulang, tidak sengaja Midori bertemu dengan temannya bernama Iwasaki yang mencemaskan kondisi Midori. Dengan sedikit gugup, Midori pun menjawab jika keadaannya sudah lebih baik. Mendengar itu, Iwasaki pun lantas mengajak Midori untuk pergi minum teh. Dalam pertemuan tersebut, Iwasaki curhat tentang cowok yang disukainya. Sementara Midori hanya mendengarkan, sembari memendam unek-unek yang tidak berani ia ungkapkan. Dan pertemuan itu pun terpaksa harus berakhir dikarenakan Iwasaki punya urusan lain. Seiji yang melihat Midori bersedih tentang perasaannya saat ini, lantas menyuruh Midori untuk segera mengejar Iwasaki agar mengungkapkan hal tersebut. Namun sebelum Iwasaki terkejar, Shin tiba-tiba menghilang di mana ternyata semua kejadian tersebut hanyalah mimpi yang mereka berdua alami.